Perubahan terbesar negara Indonesia dapat diraih dari langkah kecil pemuda bangsa saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat kawan-kawan Persatuan Petani Muda. Tunas baru, Petani Maju. Perkenalkan, saya Kevin Satrio Purnomo selaku Ketua Tim Green Farm dari Jawa Timur dan kedua rekan saya Fikar Kirawatan Wicaksono selaku anggota pertama. Eka Chantal Mirandani selaku anggota 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil esai kami yang berjudul Horticulture Village Garden, upaya mewujudkan desa pertanian kreatif aktif. Setiap negara memiliki corak pertumbuhan perekonomian yang berbeda-beda. Indonesia contohnya, berdasarkan data BPS tahun 2021, pertumbuhan perekonomian di Indonesia triwulan 1 tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,74% dari tahun sebelumnya. Penyebab utamanya adalah penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman yang mulai menipis. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan perjalanan serta pembatasan social distancing di kala pandemi. Tidak hanya itu, angka pengangguran berdasarkan data BPS tahun 2020 pada bulan Agustus tercatat 29,12 juta jiwa terdampak COVID-19. Data lainnya menyebutkan bahwa perkembangan kemiskinan pada bulan Maret tahun 2021 meningkat secara signifikan, yaitu 0,36% dari tahun sebelumnya. Maka, perencanaan pembangunan desa harus dilakukan dari skala kecil, yakni lingkup desa. Apabila sudah dikenali dari karakter sosial, ekonomi, maupun fisik suatu desa, dapat dilanjutkan interaksi antar desa atau daerah lainnya. Sektor pertanian memiliki dampak yang besar dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Komponen utama untuk meningkatkan perekonomian adalah subsektor bahan makanan, yakni tanaman hortikultura. Selain itu, di masa pandemi, orang-orang banyak meyakini sayuran dan buah-buahan dapat meningkatkan imunitas tubuh untuk melawan COVID-19. Hal ini didukung oleh data PDB tahun 2020 yang mana sektor pertanian masih tumbuh positif sebesar 16,24% disusun oleh Infocom dan pengadaan air. Namun, hal yang menjadi tantangan utama dalam peningkatan perekonomian melalui pertanian adalah keterbatasan lahan akibat alih fungsi lahan yang terjadi di berbagai wilayah, yang mana alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian apabila tidak dipersiapkan dengan baik, maka akan berdampak pada persediaan pangan di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, maka dibuatlah Horticulture Village Garden sebagai upaya mewujudkan desa pertanian kreatif dan aktif. Gagasan ini bertujuan untuk mengoptimalkan lahan terbatas sebagai tempat budidaya hortikultura, microgreen, hidroponik, dan budidaya ikan. Konsep dari Horticulture Village Garden yaitu membuat suatu organisasi yang melingkupi perumahan atau RT RW. Lingkup tersebut akan berisi perorangan atau anggota kecil yang akan mengatur dan memberi penyuluhan terhadap warga sekitar tentang budidaya hortikultura, microgreen, dan budidaya ikan. Anggota tersebut atau perorangan tersebut akan mengatur jalan dan komoditas-komoditas apa saja yang dibudidayakan pada satu RT. Kemudian anggota atau kelompok kecil tersebut akan bertanggung jawab mengatur dan memilih komoditas-komoditas yang berbeda sehingga pada saat waktu dipanen akan memiliki produktivitas tinggi dan komoditas-komoditas hasil yang berbeda sehingga banyak orang yang meminati hasil dari penjualan kita. Selanjutnya, komoditas hortikultura dipilih karena memiliki peluang besar dalam penjualan guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat baik buah-buahan maupun sayur-sayuran. Dan sebagai contoh komoditas yang dapat dibudidayakan adalah seperti gambar di samping saya saat ini.
Lalu, pemilihan microgreen karena dapat dipanen dan dikonsumsi pada saat usia yang sangat muda, serta dapat dibudidayakan yang tidak memerlukan banyak tempat. Selain itu, microgreen juga memiliki kandungan gizi yang banyak dan daripada sayuran pada umumnya. Sebagai contoh seperti gambar berikut. Budidaya hidroponik juga baik untuk diterapkan, karena pemanfaatan budidaya dengan sistem ini tidak terlalu membutuhkan banyak lahan yang luas, serta dapat dilakukan dimanapun. Hidroponik yang dimanfaatkan yakni dengan teknik rakit apung. Guna memaksimalkan hasil produksi, maka dapat ditumpang-sarikan dengan budidaya ikan keramba, sebab pemanfaatan akan lebih memiliki timbal balik yang baik di mana kotoran ikan dapat dijadikan sebagai nutrisi tanaman dan bagi segi hasil dapat dipanen secara keduanya, sehingga menjadikan hasil produksi menjadi lebih maksimal. Selain itu, luaran dari program kami adalah pembangunan minimarket yang akan menjual sayuran dan ikan hasil panen sehingga kebutuhan warga dapat terpenuhi. Maka dari penjualan hasil, tiap warga akan mendapatkan keuntungan melalui penjualan secara offline. Selain itu juga, penataan sayur juga ditata rapi seperti pada gambar presentasi kami berikut ini. Lalu, terdapat juga sayuran hidroponik yang dipanen langsung oleh pembeli. Sebagai contoh adalah pada salah satu supermarket di Jerman yang bernama Metro. Pemasaran secara online dengan menerapkan sistem pesan panen antar, yang mana produk pertanian yang telah dipasarkan dan dipesan melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, maupun Instagram akan segera dipanen secara langsung dan diantarkan ke pihak konsumen agar terjamin kesegarannya. Pemaksimalan selain hasil budidaya dalam program ini adalah memaksimalkan dalam bidang pariwisata. Maka nama Horticulture Village Garden dibuat guna menarik pengunjung untuk datang berkunjung. Sehingga di sini kami juga akan mendesain lahan tanam yang memiliki nilai artistik yang menarik dan nyaman untuk dikunjungi. Baik, kesimpulan dari pembuatan esai ini adalah ide atau gagasan tentang Horticulture Village Garden sebagai upaya dalam mewujudkan pertanian yang kreatif aktif. Lalu, dapat mengoptimalkan lahan yang sempit akibat alih fungsi lahan pertanian, serta mengoptimalan dilakukan dengan memaksimalkan lahan yang ada sebagai budidaya beberapa jenis tanaman hingga pemaksimalan dengan budidaya ikan keramba. Adapun pembagian jenis komoditas tanaman budidaya yang berbeda, hal ini diharapkan dapat menjadi keragaman tanaman yang dibudidayakan, sehingga menjadi lebih menarik dan hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata dengan ditambahkan desain yang memiliki nilai estetik dan sembari pemanfaatan lain tidak lupa untuk ditambahkan dengan pembangunan minimarket yang menjual sayur segar langsung dari masyarakat. Penjualan dilaksanakan dengan dua pelayanan, yakni secara offline dan online. Lalu, pengoptimalan inilah yang senantiasa baik dilakukan dalam kondisi saat ini, dengan lahan pertanian yang semakin berkurang, sehingga harapannya adalah dapat menjadikan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat, terutama kaum milenial yang terus meningkat pertumbuhan ekonomi saat ini. Terima kasih, sekian presentasi esai dari kami. Sampai jumpa di lain hari kesempatan selanjutnya. Salam semangat, tunas baru, petani maju.